Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Rabu pagi hari ini 15 April 2026. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan. Ajarku mengerti Bapa segala rencanamu. Tuhan menciptakan kita bukan sembarangan menciptakan. Tapi Tuhan menciptakan kita punya tujuan ilahi, punya holy purpose, tujuan yang holy, tujuan yang sempurna. Supaya kita mengerti akan rencana Tuhan dan kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Rancangan Tuhan damai sejahtera, dan Tuhan akan membawa kita suatu hari kelak masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bukan dunia ini, tapi Tuhan akan ciptakan Yerusalem baru, langit yang baru, bumi yang baru, semua yang baru, tempat yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu saya pagi ini, saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Ajarku mengerti Bapa segala rencanamu. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari, lanjutan dari kemarin, Mazmur 119 ayat 129 sampai 144. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Kita bisa hidup rohani kita kalau kita mau mengerti dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Bimbinglah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, amin, haleluya. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu. Di dalam kitab Mazmur pasal 143 ayat 10, demikianlah firman Tuhan, haleluya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, oh haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan pula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan pula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Lelah Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Bapa, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku, mau baca firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku. Terima kasih Bapa, ajarku mengerti segala rencana-Mu yang sempurna, dan ku lakukan menurut kehendak-Mu Bapa. Berfirman pagi ini Bapa, ku siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Hidup adalah sebuah anugerah. Hidup adalah semua rencana Tuhan. Biar kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Dalam Mazmur 143 ayat 10 dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, sebelum melakukan suatu pekerjaan, lebih dulu kita datang kepada Yesus, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ajarku melakukan kehendak Tuhan, supaya kita tidak melakukan kehendak diri sendiri yang egois, tapi belajar kita mau menuruti kehendak Tuhan. Sebab apa yang ada di jalan Tuhan indah dan sempurna, karena Tuhan yang membuat segala galanya. Kita bangga punya Yesus, sungguh kita bangga. Dan kita mau melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita baca Alkitab. Lanjutan dari kemarin, saudara. Terus kita berurutan baca Alkitab. Mazmur 119. Kemarin kita baca ya dari pasal 119 ini, ya, dari ayat 129 sampai 144 kita mau baca. Sebelumnya kita baca ya dari ayat kemarin kita baca 113 sampai 128, saudara ya. Kemarin kita baca 113 128, sekarang kita baca 129 sampai 144. Besok ayat 145 sampai 160, lusa 161 sampai 176. Nah, baru selesai Mazmur 119. Kita akan pindah berikutnya di pasal 120. Ya, karena ini saya baca Mazmur 119 ini kurang lebih 10 hari loh Bapak Ibu. Ya, kurang lebih 10 hari ini. Ya, karena ada 176 ayat. Jadi tiap hari saya baca 16 ayat ya, 16 ayat. Puji Tuhan. Sekarang baca ayat 129 sampai 144. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Ini topiknya. Mari kita baca dari ayat 129. Demikian firman Tuhan. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Amin. Kalau Bapak Ibu hidup di dalam firman Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan adalah firman Tuhan. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan, kita akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Maka itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Ya, coba kita akan peringatan-peringatan-Mu ajaib. Ya, firman Tuhan itu ajaib, lebih tajam dari pedang bermata dua, dan kita berpegang pada firman Tuhan. Ayat 130, bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang berdoa. Memang saudara, ya, tapi tidak tersingkap kalau hati orang sombong, tidak mencari Tuhan. Tapi akan diungkapkan sama Tuhan kalau hidup seorang rendah hati. Seperti saya mau baca di dalam Matius 11 ayat 25, saudara ya. Tuhan akan membuka rahasia firman kepada anak-anak. Tapi kepada orang yang sombong ditutup sama Tuhan. Ya, maka kita takut sama Tuhan. Kita mau minta ungkapan firman Tuhan. Maka saya kalau baca Alkitab ini, saudara, saya nangis dulu sama Tuhan. Minta dibuka sama Tuhan. Saya harus rendah hati. Bapak harus rendah hati. Baca Matius 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Injil Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi,
Karena semuanya itu engkau sembunyikan kepada orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Coba, rahasia Tuhan bagi orang yang rendah akan tersingkap kalau kita hidup rendah hati, hidup takut sama Tuhan. Makanya kita minta sama Tuhan supaya diungkapkan firman Tuhan, supaya kita mengerti firman-Mu memberi terang. Kalau kita mengertikan firman, memberi terang di dalam jalan langkah hidup kita, memberi pengertian kepada kita yang orang bodoh. Kita ngaku bodoh di depan Tuhan, jangan sombong. Kalau sombong ditutup sama Tuhan, tapi kalau rendah hati, ya kita nih bisa pikir pintar, itu kan anugerah Tuhan, ya. Kita dilahirkan, kita ada bayi yang langsung hebat, gitu nggak ada, saudara. Kecuali Tuhan Yesus, bayi langsung, iya, karena ada keilahian dalam diri Yesus, luar biasa. Mulutku aku ngangangkan dan menggap-menggap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanlah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang mencintai nama-Mu. Mari kita mau cinta nama Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus, ya. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Amin. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, ya, kita tidak mau berbuat jahat, berhenti berbuat jahat, ya. Kita menjadi orang Kristen tidak boleh jahat, tidak boleh membunuh, tidak boleh membenci, iri hati, marah, hal yang tidak berkenan sama Tuhan kita buang. Ya, marah tapi tidak boleh dendam, tidak boleh disimpan marah-marah, dendam, dengki. Tidak boleh, tidak boleh. Marah sebentar karena marah bicara kebenaran. Tuhan pernah marah tapi karena kebenaran. Tapi tidak benci dan tidak dendam. Selesai. Seperti saya kalau marah pada siapapun, tapi marah-marah sebentar, ya. Marah sebentar, bukan karena marah egois, bukan. Marah tentang kebenaran. Marah bukan marah-marah seperti marah-marah wow, ngawur, tidak. Marah bicara penegasan untuk menegaskan kembali akan kebenaran. Bebaskan aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah. Mari kita berpegang pada titah-titah-Mu, apa? Firman Tuhan. Sinarlah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepada. Mari kita merendah hati, selalu minta sama Tuhan, ajar akan firman-Mu dalam hidupku, supaya aku makin hari makin mengerti. Ajar aku mengerti segala rencana-Mu, Tuhan. Ini penting. Kita membangun hubungan karib dengan Tuhan. Kita mau akrab dengan Tuhan. Sebab Tuhan juru selamat kita. Dia di atas segala-galanya. Jalan Tuhan sempurna. Dalam 2 Samuel 23 ayat 1, 31. 2 Samuel 22 ayat 31. Jalan Tuhan itu sempurna. Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi jalan Tuhan itu akan membawa kita kepada kebenaran. Akan memberikan kehidupan buat kita. Setelah aku perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan, di dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman. Memang orang yang melawan Tuhan, dia pasti tidak hidup di dalam firman Tuhan. Dia melupakan firman Tuhan. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintai. Amin. Firman Tuhan ya dan amin. Janji-Mu sangat teruji, terbukti nyata. Dan kita sebagai hamba Tuhan mencintaikan firman Tuhan. Aku ini kecil dan hina, tapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Amin. Mari kita mau bicara kecil dan hina. Kita mau rendah hati. Seperti Raja Doni bicara rendah hati, kecil dan hina. Tapi firman-Mu tidak kulupakan. Amin. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya. Taurat-Mu benar. Amin. Firman Tuhan benar dan sempurna. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Ayat terakhir 144. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Amin. Mari kita mau garis bawah ayat ini. Pegangan kita hari ini. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam janji Tuhan ada kehidupan kekal. Dan kita mau melangkah di dalam rencana Tuhan. Tuhan memberkati sepanjang hari ini kita. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita minta sama Tuhan. Doa sama Tuhan pagi ini. Buatlah aku mengerti rencana-Mu Tuhan, supaya ku hidup di dalam firman Tuhan. Ajar ku mengerti, amin, haleluya, segala rencana-Mu, amin, haleluya. Ajar ku berharap hanya pada-Mu, amin, haleluya. Bimbinglah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya.
Ajarku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan. Amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatanmu. Oh, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Dia sanggup mengadakan segala-galanya. Pagi ini Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ajarku mengerti Bapa, supaya ku hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba anak-Mu semua diberkati sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua hari ini diberkati sama Tuhan. Mari kita mau melangkah di dalam firman Tuhan. Apapun kegiatan Bapak Ibu, mari kita minta sama Tuhan, buatlah ku mengerti, supaya ku hidup di dalam kebenaran. Amin. Tuhan memberkati kita. Immanuel.